Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesulitan atau kesusahan, ia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah di sini dari kata-kata atau firman Allah SWT, kecuali orang yang sholat, dari ayat 21 ini sampai ayat 35 nanti adalah solusi agar kita selamat dari dosa besar ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lihat tafsir daripada surah Al-Ma'arij ini. Supaya kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba lihat dari tafsir Al-Muyassar dulu, yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi. Dikatakan bahwasanya dari ayat 19 sampai ayat 30. Tadi kan saya bilang sampai ayat 35 ya. Ini tafsirnya, sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat suka berkeluh kesah dan rakus. Maksudnya ada sifat itu dalam dirinya tapi sebagai ujian. Bukan potensi yang harus dipakai. Karena kalau antum baca letter-let ayat ini, antum bisa memahami, oh ternyata Allah ciptakan kita memang berkeluh kesah kok. Berarti nggak masalah kita keluh kesah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya butuh baca tafsirnya. Tafsir pertama di sini dari tafsir Al-Muyassar, terbitan sekali lagi Kementerian Agama Saudi. Sesungguhnya manusia diciptakan memang ada tabiat suka berkeluh kesah dan rakus, tapi sebagai ujian. Sebagaimana kita ada potensi melakukan keburukan, tapi bukan untuk digunakan. Ya, untuk ujian, sebagai ujian. Kalau potensi melakukan kebaikan, itu untuk diikuti dan dilakukan. Jadi ini boleh mesti difahami. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan dalam buku ini, bila ditimpa keburukan, saya langsung terjemahkan saja ya, bila ditimpa keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan suka bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat dan yang selalu menjaga sholat itu tepat waktunya. Ya, jadi ini sampai saksi bahasan kita tadi di ayat 21 di sini ya. Yang dimaksud di sini bahwasanya dia kalau ditimpa kesulitan, dia suka berkeluh kesah, ini yang sedang disorotin di sini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini, harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya, maka tidak nyaman orang lain. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misal, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit. Sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh. Terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas. Ini nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya melihat, telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut. Dalam seketika, tangan kita bisa membedakan, menyentuh sebuah benda, menganggap ini adalah keras, kasar kainnya misalnya, atau lembut, atau ini panas, atau ini dingin. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam. Ini seketika, semuanya. Kita bisa merasakan tiba-tiba kalau tubuh kita butuh nutrisi, lapar. Rasa ini sebuah nikmat. Kita juga bisa merasakan pada saat sudah makan dan minum sudah cukup, ada rasa kenyang. Ya. Tubuh kita butuh istirahat, kita punya rasa ngantuk. Setelah kita istirahat, ada rasa sudah tidak ngantuk, perasaan sudah nggak bisa tidur lagi. Semua ini contoh saja nikmat-nikmat yang melimpah, yang sangat banyak, yang banyak manusia tidak tahu menilai itu. Tapi di saat ada sakit yang datang, ada gangguan orang yang datang, ada kehilangan hasil panen, hasil bisnis, orang yang dicintai meninggal dunia, maka ini akan menyadarkan kita tentang besarnya nikmat tersebut. Ternyata pada saat kita sakit, enak benar orang sehat ya. Kita jadi tahu nilainya itu. Itu hikmahnya.